Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan pagi hari ini dengan karunia dan nikmatnya yang demikian banyak hingga tak terhingga, Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin Senin pagi. Pekan pertama jadwal kita adalah tafsir Jalalain. Insya Allah kita akan mengkaji surah Al-Kautsar. Dan ini merupakan kesempatan yang insya Allah penuh berkah karena kita berada di bulan Allah, Syahrullah, bulan Muharram. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan secara khusus puasa yang paling utama di bulan Muharram itu sudah kita lewati kemarin, yakni puasa Asyura, yang keutamaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan yukaffiru sanatul madiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Gitu ya. Baik, insya Allah kita langsung masuk ke tafsir surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 ya. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat dan umumnya menjadi surat favorit ketika kita sholat gitu ya, karena cuma 3 ayat paling pendek begitu ya. Apalagi kalau mungkin pas sibuk, pas dalam perjalanan dan sebagainya, nah itu biasanya menjadi paling favorit begitu ya. Baik, kita baca dulu bersama-sama surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi sangat pendek, insya Allah sejak kecil kita hafal, dan anak-anak kita yang masih kecil insya Allah juga sudah hafal. Kita bahas dulu sambil ini ya, kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini yang spidol hitamnya nggak tahu kemana, kebaca ndak kalau hijau dari situ ya. Inna syani aka huwal abtar. Ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Nah, ini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Masih ingat ya kemarin ya, jumlah ismiyah itu ketika dimulai dengan isim. Kalau dimulai dengan fi'il itu jumlah fi'liyah. Ini berarti jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Inna ini adalah mubtada'nya, kemudian a'tainakal kautsar ini adalah khobarnya. Jadi ini mubtada, ini khobar. Nah, inna ini sebenarnya terdiri dari 2 kata, inna dan na. Nah,
Inna ini apa? Isim, huruf atau fiil? Isim. Huruf. Huruf ya. Ini namanya harfu taukid. Jadi huruf untuk penguat. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Sesungguhnya. Nah, kalau na ini domir. Domir apa? Domir mutasil. Domir yang bersambung dengan sebelumnya. Domir mutasil. Jadi kalau ada inna itu kata sebelumnya pasti nasab, dibaca kalau ya normalnya itu fathah begitu ya. Tapi karena na ini adalah domir mutasil, isim domir itu kan dia mabni itu tidak akan berubah, na ya selamanya. Nah, jadi sebenarnya inna dan na. Nah, ini digabungkan menjadi inna, diartikan apa? Sesungguhnya kami. A'toinaka. Nah, ini khobarnya terdiri dari dua ini ya. Jadi a'toinaka ini sebenarnya juga terdiri dari dua kata. A'toi sama na, kemudian sama ka, 3. Jadi a'toi ini adalah fiil. Fiil apa? Fiil madi. Kalau fiil mudhari didahului dengan ana itu alif, nun, iya atau ta. Nah, tapi fiil madi. Nah, ya kedudukannya sebagai apa berarti? Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Nah, ini adalah fa'il. Fa'il kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Pelaku atau apa? Subjek gitu ya. Nah, ka ini adalah maf'ul bi kedudukannya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Maf'ul bi ini objek gitu ya. Jadi a'toi ini artinya apa? Memberi. Telah memberi. Na, kami. Jadi kami telah memberi. Siapa yang diberi? Ka. Ka ini ya tadi domir untuk orang kedua yang diajak bicara. Nah, kalau dalam tafsirnya ka ini berarti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Kautsar kalau isim, fi'il atau huruf, kalau Al-Kautsar isim. Jadi semua kata yang didahului oleh alif lam, nah ini adalah tandanya isim. Nah, ini dia juga kedudukannya sebagai maf'ul bih kedua. Artinya adalah apa? Al-Kautsar. Banyak, nikmat yang banyak. Nanti ada insya Allah tafsirnya. Kita belum masuk ke tafsir Jalalain gitu ya. Jadi kita terjemahkan dulu. Inna, sesungguhnya kami. A'toinaka, kami telah memberimu al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Nah, kalau ini jumlah apa berarti? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena didahului oleh fi'il gitu ya. Kalau fasholli ini sebenarnya juga dua kata ya. Fasholli. Nah, fa dan sholli. Fa ini apa? Ya. Fa ini harfu ataf. Harfu ataf itu partikel untuk menyambungkan, atau bisa juga sababiyah menunjukkan sebab akibat begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan maka begitu ya. Nah, sholli, fi'il apa?
Fi'il amr. Nah, fi'il amr. Maka sholli, sholatlah. Li rabbika. Nah, ini juga dua ya. Li sama Robbi dan ka. Nah, li itu harfu jar. Jadi setelah li itu pasti majrur, kasroh gitu ya. Robbi ka dhamir gitu ya. Fasholli li rabbika, berarti li rabbika untuk Tuhanmu gitu ya. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Wanhar. Nah, wanhar ini juga dia dua kata, wa dan inhar. Nah, wa itu ya harfu atof juga sama dengan fa gitu ya. Tapi kalau wa itu ya dan gitu ya. Kalau fa itu maka. Inhar ya dia fi'il amr juga. Artinya apa? Inhar. Berkurbanlah. Jadi maka sholatlah atau dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya. Ini berarti harfu taukid. Jadi harf yang fungsinya untuk menguatkan. Syani'aka ini sin ya. Ni'aka. Ini juga terdiri dari dua kata. Nah, kanya ini dhamir. Syani'a itu apa? Pembenci. Syani'aka pembencimu. Nah, kalau ini berarti jumlah apa? Ya, jumlah ismiyah juga. Jadi dua-duanya ini sama, istilahnya itu jumlah ismiyah muqaddah bi anna. Jumlah ismiyah yang didahului dengan isim ina. Apa dengan isim ina? Didahului dengan harf ina gitu ya. Inna syani'aka huwal abtar. Huwa dia laki-laki. Dia laki-laki, ini dia fungsinya adalah sebagai apa namanya? Penjelas atau pengganti badal untuk ini syani'ah, pembenci. Jadi huwa itu artinya ke sini, ke syani'ah. Al-abtar isim. Isim artinya apa? Abtar, terputus gitu ya. Abtar. Kalau di kamus ini nyarinya ba ta'ro. Nah, itu putus atau terputus. Inna syani'aka berarti apa artinya? Sesungguhnya pembencimu atau orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, itu. Jadi kalau kita artikan sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar, maka sholatlah, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya pembencimu dia itulah orang yang terputus. Nah, kemudian kita masuk ke tafsir Jalalain untuk penjelasannya. Insya Allah tadi sudah di-share ya gambarnya. Suratul Kautsar. Surah Al-Kautsar. Makiyatun. Makiyah atau madaniyatun. Madaniyah. Wa ayatuha, dan ayatnya salasun, 3. Jadi ini terpendek ya. Ada lagi enggak surat yang ayatnya hanya 3? Al-Ikhlas itu berapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ya. Kalau Al-Ikhlas itu 4. Ini yang terpendek, ini memang hanya 3 ayat Al-Kautsar. Kayaknya nggak ada surat lain yang hanya 3 ayat ya, kecuali Al-Kautsar. Jadi kenapa di tafsir Jalalain ini disebutkan Makiyah atau Madaniyah? Karena memang ada 2 asbabun nuzul
yang kemudian para ulama juga punya dua pendapat. Ada yang berpendapat surat ini Makkiyah, ada yang berpendapat surat ini Madaniyah. Yang berpendapat bahwa surat ini Makkiyah karena asbabun nuzulnya itu terkait dengan As bin Wail. As bin Wail itu adalah orang Mekah, nanti dijelaskan di akhir ayat di dalam tafsir Jalalain ini, yang dia itu menghina Rasulullah sebagai orang yang abtar. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kemudian tokoh-tokoh kafir Quraisy itu berdiskusi bagaimana kita menyikapi Muhammad ini, gitu ya. Apakah akan kita bunuh, apakah akan kita apakan, gitu ya. Kata As bin Wail, biarkan saja dia itu abtar, dia itu terputus. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah kan punya putra namanya Al-Qasim, dan Al-Qasim ini sudah wafat. Jadi kalau orang Arab itu kan nasabnya kan laki-laki ya, bin siapa bin siapa. Meskipun perempuan ya kemudian binti siapa, nanti bin siapa. Jadi yang disebut adalah laki-laki. Sehingga dianggap kalau tidak punya anak laki-laki itu abtar, orang yang terputus. Nanti namanya nggak akan disebut, dakwahnya nggak akan lama, nggak ada penerusnya. Nah itu As bin Wail, sehingga para ulama menyebutnya oh ini surah Makkiyah. Nah yang berpendapat surah ini Madaniyah karena asbabun nuzul yang lain, Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad itu mengatakan kepada Anas bin Malik ketika waktu itu Rasulullah tersenyum, gitu ya, tersenyum bahagia. Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sebahagia ini? Rasulullah menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku surah Al-Kautsar. Tahukah engkau, wahai Anas, apa itu Al-Kautsar? Apa itu ya Rasulullah? Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang jumlah tempat minumnya itu sebanyak bintang di langit. Nanti umatku akan minum di situ dan tidak akan kehausan selamanya. Nah, kata para ulama, ya karena Anas bin Malik itu adanya di Madinah dan masih kecil saat itu, maka surah ini adalah Madaniyah. Ada juga yang berpendapat Madaniyah karena di surah ini ada perintah berkurban. Padahal perintah berkurban itu turunnya setelah hijrah, begitu ya. Tapi yang pendapat terakhir ini, kata sebagian ulama yang lain, meskipun perintah berkurban itu disyariatkan setelah hijrah ke Madinah, tetapi istilah kurban itu sudah ada sejak di Mekah. Karena sejak dahulu orang-orang Arab itu sudah mengenal istilah menyembelih binatang untuk pengorbanan kepada Tuhan. Dan itu kan turun-temurun dari Nabiullah Ibrahim ke Nabiullah Ismail dan seterusnya, begitu ya. Sehingga ya ini Makkiyah, gitu ya. Dan pendapat yang lebih kuat memang surah ini adalah surah Makkiyah. Yang bisa jadi kalau kata Profesor Salman Harun itu satu surah itu punya dua atau lebih asbabun nuzul. Yang bisa jadi dulu di Mekah sudah turun, kemudian di Madinah ada asbabun nuzul yang serupa, kemudian Rasulullah membacakannya, atau surah itu diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat. Nah, kita lanjutkan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberi engkau. Siapa engkau di sini? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahali adalah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Jadi ka di sini secara khusus adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar huwa naharun fil jannati huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu wal kautsar al khairul kasiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha. Jadi al-Kautsar huwa dia, naharun. Apa naharun? Sungai. Fi dalam al-jannah surga. Jadi makna yang pertama al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Huwa dia hauduhu. Haud apa haud? Al-haud telaga.
hauduhu, telaganya. Hunya ini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taritu mendatangi alaihi kepadanya ummatuhu, umatnya. Jadi dia adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti umat Rasulullah itu akan mendatanginya. Jadi bisa berupa sungai di surga, bisa berupa telaga sebelum masuk ke surga, bisa juga kemudian wal kausar, al khairul kasiru, al khairu kebaikan, al kasiru banyak, minan nubuwati, ya dari nubuah kenabian, atau tepatnya mungkin berupa kenabian, wal Quran dan al Quran, wa syafaati dan syafaat, wa nahwiha dan sebagainya dan sejenisnya. Jadi al-kausar itu maknanya juga berarti kebaikan yang banyak. Apa saja kebaikan itu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? An-nubuwah, kenabian. Tanpa kenabian maka kita sampai saat ini ya mungkin masih akan tetap jahiliyah, nggak mendapatkan hidayah. Karena kita mendapatkan hidayah, kita tahu tentang Islam itu dengan perantaraan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mulai berdakwah itu setelah mendapatkan nubuwah. Maka itu adalah kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, wal Quran. Nah, Al-Quran ini juga termasuk kebaikan yang sangat banyak. Bahkan kalau kita baca surah Ar-Rahman, apa surah Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di Ar-Rahman itu diulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali? 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan, itu sampai diulang 31 kali. Kata para mufassirin untuk mengingatkan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, dan nikmat yang terbesar itu adalah di awal surah ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di nikmat Al-Quran, ketika kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita mendapatkan Al-Quran, nah itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat lain yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, dan kita sampai diulangi 31 kali untuk mengingatkan agar kita tidak mendustakan nikmat-nikmat itu, gitu ya. Makanya luar biasa ketika kita bisa belajar Al-Quran, diberikan Allah kesempatan untuk memahami Al-Quran. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Bahkan kalaupun kita tidak paham, kita baca saja Al-Quran itu sudah berpahala. Setiap hurufnya 10 kali lipat. Dan itu juga akan menjadi penguat kita. Kita tidak tahu artinya, tapi kalau kita baca dengan tartil, atau kita mendengarkan bacaan seseorang yang memang bacaannya merdu, itu kita bisa menangis hanya dengan membaca Al-Quran. Makanya luar biasa ketika kemarin ada Syekh siapa itu? Adham Sarqawi, ya, yang beliau mengingatkan bacalah Al-Quran. Awalilah harimu dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bisa jadi engkau membaca ayat-ayat yang kemudian menyembuhkan sakitmu. Bisa jadi engkau membaca ayat yang saat itu engkau sedang lemah, lalu Al-Quran menguatkanmu. Bisa jadi engkau membaca ayat yang ternyata berisi solusi atas permasalahanmu. Bisa jadi engkau membaca ayat yang kemudian menenangkanmu. Jadi kita dinasihati untuk membaca Al-Quran, bahkan mengawali hari kita dengan Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Wa syafa'ah, dan syafaat. Nah, syafaat ini juga al-khairul kasir, termasuk nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak, begitu ya. Karena dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang tadinya, orang beriman yang tadinya mampir dulu, seharusnya mampir dulu ke neraka, akhirnya nggak jadi mampir dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang siksaannya itu harusnya berat, akhirnya siksaannya jadi ringan.
Dan ini tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain. Makanya di dalam hadis sahih yang cukup panjang, itu nanti umat akan kebingungan pada yaumul mahsyar. Mereka mencari siapa yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Adam tidak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa tidak bisa. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memang sengaja menyimpan doa pamungkasnya itu sebagai syafaat. Kalau Nabi yang dulu-dulu itu doa pamungkasnya sudah dipakai, dan umumnya doa pamungkas itu untuk menghentikan atau mengazab orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menentang dakwah. Contohnya misalnya Nabi Nuh. Nah, doa pamungkasnya sudah dipakai untuk menurunkan banjir. Kemudian doa Nabi siapa lagi itu semuanya sudah dipakai. Nah, doanya Rasulullah itu masih disimpan untuk syafaat nanti. Nah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut di ayat 2, fasholli li rabbika sholata idin nahri wanhar nusuk kakak. Jadi sebelum masuk ke sini ada satu lagi pendapat tentang Al-Kautsar. Ini dikemukakan di dalam tafsir Al-Misbah. Jadi selain sungai atau telaga, sungai di surga, telaga di akhirat nanti, atau nikmat yang sangat banyak, itu arti Al-Kautsar adalah keturunan yang banyak. Kenapa? Karena nanti untuk menjawab lawan katanya abtar. Dan itu juga didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun putra-putra beliau wafat, tapi beliau punya putri Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha, yang kemudian dari Fatimah ini punya anak Hasan dan Husain, yang dari Hasan dan Husain ini nanti lahir keturunan yang banyak bahkan sampai sekarang. Nah, itu lawan dari abtar. Dan sebagian mufasir kemudian meringkas bahwa makna-makna tadi itu tidak saling bertentangan dan semuanya terangkum dalam al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, termasuk juga telaga Al-Kautsar, termasuk juga keturunan yang banyak, kemudian nubuah, Al-Quran, syafaat. Nah, itu nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Nah, kemudian yang ini fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Sholata idin nahar. Kalau penafsirannya Imam Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Jalalain ini secara khusus ini adalah sholat Idul Adha. Tetapi ada juga mufasirin lain yang mengartikan sholat secara umum. Maka surah Al-Kautsar ini mengingatkan kalau kita mendapatkan nikmat, dan nikmat itu pasti yang kita dapatkan itu nikmat yang banyak juga, begitu ya, maka yang disyariatkan adalah kita memperbanyak sholat. Jadi kalau mendapatkan banyak nikmat, kita menyadari banyak nikmat, nah itu mendirikan sholat. Dan sholat ini harus ikhlas. Fasholli li rabbika. Karena sholat itu juga ada yang sholat tapi tidak ikhlas, sholat tetapi riya. Nah, yang diingatkan adalah fasholli li rabbika. Wanhar, dan berkorbanlah. Nusukaka, korbanmu atau sembelihanmu, gitu ya. Jadi menyembelih sembelihan, hewan sembelihan atau menyembelih hewan kurban. Nah, ini bulan kemarin berarti ya, bulan Dzulhijjah, begitu ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang syani'aka itu pembencimu, ai mubghidaka, orang yang membencimu. Jadi bugdu itu kan benci, begitu ya. Huwal abtar. Nah, dia itu orang yang, dia itulah yang terputus. Al munqati'u an kulli khairin.
awil munqati'ul akibi nazalat fil asibni wa'il saman nabiyya sallallahu alaihi wasallam abtara inda mautibnihil qasim. Al munqati'u orang yang terputus. Jadi apa istilahnya? Kalau di sharaf itu kan apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun maf'ulun mif'alun. Nah, kalau diawali dengan mu itu dia adalah apa? Isim fa'il ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ulun mif'alun. Misalnya muslim, nah itu berarti orang yang Islam gitu ya. Ya orang yang selamat, orang yang berserah diri tapi orang Islam, nah muslim. Kemudian apalagi mukmin, orang yang beriman. Jadi secara umum yang diawali dengan mu itu menunjukkan orang gitu ya. Kalau yang diawali dengan mi itu menunjukkan alat. Contoh misalnya fataha. Fataha itu membuka, miftahun alat untuk membuka. Ini namanya kunci begitu ya. Kemudian apalagi yang mimi itu. Nah, ini. Jadi al munqati'u orang yang terputus an dari kulli khairin kebaikan. Jadi abtar itu maknanya adalah orang yang terputus dari semua kebaikan. Awil munqati'ul akibi atau al munqati'u orang yang terputus. Al akibi keturunan. Jadi terputus tidak punya keturunan. Jadi artinya dua. Yang pertama abtar itu adalah terputus dari semua kebaikan. Yang kedua terputus karena tidak punya keturunan. Jadi terputus nasabnya, gitu ya. Penerusnya. Nazalat turun. Jadi bentuk yang turun itu adalah muannas, artinya adalah surat ini. Surat ini turun fi dalam atau tentang atau mengenai gitu ya. Al-As bin Wa'il. As bin Wa'il ya. Sama yang mengatakan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam abtara terputus. Jadi As bin Wa'il ini mengatakan bahwa Nabi itu abtar. Indah lebih tepatnya ketika begitu ya. Mauti ibnihi anak laki-laki beliau, laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim yang bernama Al-Qasim. Jadi putra beliau yang pertama itu kan Al-Qasim. Makanya Rasulullah itu disebut Abul Qasim gitu ya. Nah, sholawatan kan ada juga tuh ya Abul Qasimi. Nah itu Rasulullah Abul Qasim begitu ya. Di putra pertama beliau itu wafat ketika Qasim ini masih berusia 2 tahun. Nah ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan mendapatkan wahyu kemudian menyampaikan dakwah, Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki karena Qasim sudah wafat, dan itu dijadikan cemoohan oleh As bin Wa'il dan beberapa tokoh yang lain, Muhammad itu abtar. Nah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, huwal abtar. As bin Wa'il itulah yang abtar. Dan dua makna ini terjadi pada As bin Wa'il. Yang pertama, As bin Wa'il yang semula punya anak laki-laki dan dia berbangga dengan anaknya yang banyak, semuanya meninggal. Akhirnya tidak punya anak. Dan tidak punya, karena tidak punya anak, tidak punya cucu, sudah nggak diteruskan lagi, gitu ya. Nggak ada penerusnya.
Yang kedua juga sampai mati As bin Wail ini tidak masuk Islam sehingga terhalang dari semua kebaikan. Matinya dalam kondisi musyrik sehingga ya jadi masuk neraka gitu ya. Nah, tokoh-tokoh yang lain yang membenci Rasulullah, meskipun ini secara khusus adalah As bin Wail gitu ya. Tapi tokoh-tokoh yang lain pokoknya kaidahnya kalau mereka itu syani'aka, membencimu wahai Rasulullah gitu ya. Kalau membenci Rasulullah maka orang itu akan abtar kalau dia nggak bertobat. Contoh misalnya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu ya akhirnya termasuk abtar. Abtar dalam arti al-munqati'u an kulli khairin, terputus dari seluruh kebaikan. Meskipun keturunannya masih ada. Siapa di antara keturunan Abu Jahal yang kemudian menjadi tokoh yang hebat? Jadi sahabat. Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, itu kan jadi panglima perang nanti ditunjuk oleh Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, jadi tetap abtar meskipun ada putranya yang luar biasa. Kenapa? Karena putranya itu yang hidup itu tidak meneruskan misi Abu Jahal. Dan Abu Jahal sendiri ya terputus dari segala kebaikan karena matinya dalam kondisi kafir ya, mati di perang Badar. Ada lagi misalnya siapa? Walid bin Utbah. Nah, Walid bin Utbah itu juga abtar, matinya juga di mana perang Badar juga ya. Ya terhalang dari seluruh kebaikan karena matinya dalam kondisi kafir ya. Meskipun dia secara biologis keturunannya masih ada dan salah satunya juga menjadi sahabat yang luar biasa. Siapa di antara nama ini, nama anaknya yang ini yang jadi sahabat luar biasa? Khalid bin Walid. Nah, itu. Tapi itu juga tidak meneruskan misinya karena yang hidup itu justru menjadi penerus misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah demikian. Semoga kemudian surah Al-Kautsar ini menjadi pengingat bagi kita untuk menyadari, yang pertama menyadari bahwa nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Jadi meskipun secara khusus ayat ini untuk Rasulullah mengingatkan bahwa Rasulullah mendapatkan nikmat yang banyak, sungai di surga nanti, telaga Al-Kautsar gitu ya. Kemudian juga nubuwah, Al-Qur'an, syafaat. Yang kalau ini kan kita ndak dapat ya, artinya kita ndak punya telaga Al-Kautsar, yang punya Rasulullah gitu ya. Tapi kita sendiri juga punya Al-Kautsar dalam artian nikmat yang banyak. Masih hidup itu nikmat, hidup dalam mendapatkan hidayah, punya iman Islam, nah itu juga nikmat. Dan kita berharap istiqomah sampai nanti husnul khotimah, nah itu nikmat yang terbesar. Kemudian nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, punya waktu luang, punya keluarga, punya anak, nah itu juga nikmat yang luar biasa. Nah, dengan demikian kemudian kita berupaya untuk apa? Memperbanyak sholat. Jadi ibadah badaniyah sekaligus juga ibadah maliyah, entah itu berkurban, entah itu yang lain-lain. Kalau di luar bulan Dzulhijjah mungkin juga sedekah, infak dan sebagainya. Nah, itu termasuk ibadah maliyah begitu ya. Dan jangan sampai kita membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai membenci sunnahnya, dan jangan sampai membenci ajaran Islam gitu ya. Meskipun mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan, tapi jangan sampai ada kebencian sedikit pun, karena ketika kita benci itu khawatirnya nanti ditakdirkan abtar, terputus dari kebaikan. Insyaallah demikian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup? Oke, baik, kalau cukup kita
cukupkan. Mungkin kita berdoa meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia-Nya, ilmu yang bermanfaat, ampunannya, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga beserta seluruh keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabitataha wa adimudaha wa atiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yahbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.